Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Tinta Mas yang berjudul Desa Kembang Mati Part Akhir. Gimana kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Pagi ini, Mutia terbangun dari tidurnya dengan wajah sumringah dan hati yang begitu bahagia. Tidak jelas apa yang membuatnya begitu, tetapi setelah melihat bayi-bayi yang berada di dalam ruang rumah sakit kemarin, tubuh Mutia memang sangat bugar, seolah tidak ada rasa lelah dan nafas yang menderu karena terlalu lama berjalan. Mutia melakukan kegiatan rutinnya di pagi hari, yaitu membersihkan diri seperti biasanya. Dia tidak banyak menghabiskan waktu di dalam kamar mandi. Setelah merasa bersih dan segar, Mutia bergegas keluar dari dalam kamar dan menuruni anak tangga untuk menuju ruang makan. Setibanya di meja makan, Mutia sudah ditunggu dengan Nyonya Amelia dan Bayu yang terlebih dahulu berada di sana. "Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mama," ucap Mutia dengan wajah yang berseri. Jangan lupa senyumnya yang begitu manis. Nyonya Amelia dan Bayu membalas bersamaan dengan senyum di wajah mereka. "Selamat pagi, sayang," sahut Bayu seraya menoleh pada Mutia yang sedang menarik kursi. "Selamat pagi, Mutia," timpa Nyonya Amelia. Layaknya keluarga yang harmonis, Mutia, Bayu, dan Nyonya Amelia sekali mereka saling bercengkrama dan tertawa kecil, dan ini terjadi setiap harinya. "Mah, besok kalau mau buat sarapan, ajak aku ya. Aku juga mau ikut sibuk di dapur." Mutia meletakkan sendok dan garpu di sisi piring, menandakan jika dirinya sudah menyelesaikan sarapannya. "Ah, tidak perlu sayang. Biar Mama dan Bibi saja yang menyiapkan sarapannya. Kamu cukup menikmati waktu dengan tenang." Nyonya Amelia menyeka bibirnya dengan selembar tisu, kemudian menarik gelas kaca berisi air minum di dalamnya. "Tapi aku juga ingin menyiapkan makanan untuk Mama dan Mas Bayu. Lagi pula, aku tidak ada pekerjaan." "Sudah, jangan dipikirkan. Pokoknya, kamu cukup menjaga kandunganmu dengan baik, makan yang teratur, dan istirahat yang cukup." Nyonya Amelia sengaja melarang Mutia untuk bekerja apapun di rumah karena kehamilannya yang masih tergolong muda dan rentan sekali mengalami masalah pada kehamilan hingga keguguran. Itulah sebabnya Nyonya Amelia harus memastikan jika Mutia dalam kondisi yang sehat dan bugar. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan calon bayinya. Bisa-bisa dia akan kembali menjadi bahan gosip dari teman-teman sosialitanya. Mutia menghela nafas panjang. Dia memang sedikit merasa bosan jika tidak melakukan hal apapun. Tapi karena ini merupakan kehamilan pertama baginya, Nyonya Amelia dan Bayu memang melarangnya untuk bekerja, sekalipun itu hanya memasak. "Apa kamu merasa bosan karena terus di rumah, sayang?" tanya Bayu begitu menangkap perubahan ekspresi di wajah Mutia. Mutia tidak berniat berbohong. Dia cepat-cepat menganggukkan kepalanya. "Bahkan aku merasa lelah hanya karena berdiam diri saja, Mas." Bayu tersenyum. Dia paham dengan apa yang Mutia rasakan. "Bagaimana kalau hari ini kita pergi ke mall untuk membeli susu ibu hamil? Kamu mau? Bukannya sudah hampir habis kan?" tanya Bayu tanpa melepaskan tatapannya dari Mutia. Sama seperti sebelumnya, Mutia tampak mengangguk begitu antusias. "Tentu saja aku mau, Mas." "Baiklah, kalau begitu, ayo bersiap."
ajak Bayu setelah mereka benar-benar merampungkan kegiatan sarapan paginya. Nyonya Amelia tidak ingin mengganggu kualitas waktu berdua antara Mutia dan Bayu. Jadi, dia tidak ingin menawarkan diri untuk ikut. Sekalipun Bayu mengajaknya, dia tetap memilih untuk tinggal di kediamannya yang nyaman. Bayu melajukan mobilnya dengan kecepatan standar. Sepanjang perjalanan, dia terus menggenggam tangan Mutia dan menciumi punggung tangan wanitanya. "Mas, jangan seperti ini. Bisa bahaya nanti." Mutia mencoba meregangkan tangannya dari genggaman Bayu, tapi sangat sulit karena Bayu tidak mengizinkannya. "Apa kamu meragukan kepandaianku dalam berkendara, sayang?" Bayu melirik sekilas bersama dengan senyum yang mengembang. "Tentu saja tidak, Mas." Mutia menggelengkan kepalanya. "Jadi, tidak ada alasan untuk kamu menolaknya, kan?" Goda Bayu seraya mencium kembali punggung tangan Mutia. Mutia hanya menggeleng samar sambil melihat tingkah sang suami yang selalu menciumi punggung tangannya. Setibanya di salah satu mal terbesar yang mereka pilih untuk dikunjungi, Bayu dan Mutia berjalan dengan bergandengan tangan menyusuri bangunan besar nan luas yang dipenuhi dengan keramaian orang-orang yang berkunjung. Lalu lalang manusia silih berganti dengan gaya dan pasangan masing-masing. Mutia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua pun berada di sana untuk menikmati waktu luang mereka. Ada yang bergandengan tangan dengan pasangannya, ada yang bercengkrama dengan teman-temannya, ada pula yang sibuk saling mengejar karena perdebatan kecil yang terjadi. Mata Mutia berbinar berada di tengah-tengah keramaian tersebut. Dia melihat sangat bersemangat untuk berkeliling mal. "Sayang, kita mau kemana dulu? Supermarket? Atau kamu ingin melihat-lihat barang yang lainnya?" tanya Bayu seraya menarik tangan Mutia yang nyaris terlepas dari genggamannya. Mutia mengedarkan mata mencari beberapa outlet yang ingin dia kunjungi lebih dulu. "Mas, itu ada toko es krim dan gelato di sana. Sepertinya enak." Menunjuk ke arah samping kanannya. "Kamu mau makan es krim yang di sana?" tanya Bayu memastikan. Pasalnya, di sisi kirinya juga terdapat restoran senada yang tak kalah populer dan lezatnya. Kepala Mutia mengangguk yakin. "Di sana banyak yang mengantri. Artinya es di sana emang lezat." "Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke sana." Bayu tak ingin mengulur waktu dan membuat Mutia larut dalam keinginannya. Keduanya berjalan dengan santai dan tak terlalu tergesa. Saat keduanya sedang asik mengobrol, seorang ibu muda melintas di hadapan Bayu dan Mutia dengan menggendong seorang bayi yang masih merah. Jika ditebak, usia bayi tersebut masih dalam hitungan hari atau belum genap 1 bulan. Mutia yang melihatnya segera berbalik badan dan merampas bayi tersebut dari tangan ibu muda itu, lalu menggendongnya seolah bayi itu miliknya. Ibu muda tersebut terkejut sekaligus panik. Dia kembali merebut bayinya dari tangan Mutia, tapi sepertinya Mutia tidak akan memberikannya semudah itu. "Kembalikan bayiku, kembalikan sini!" teriak ibu muda itu histeris. Tangannya masih berusaha untuk mengambil alih kembali bayinya dari tangan Mutia. Seolah tak peduli dengan teriakan histeris ibu muda itu, Mutia justru menatap bayi itu dengan bibir yang tersenyum mengerikan. Kegaduhan yang terjadi memancing reaksi dari orang-orang yang melintas. Mereka menjadikan Mutia sebagai objek utama dalam insiden itu. Melihat sikap Mutia yang acuh tak acuh, Bayu segera membantu ibu muda tersebut untuk mengambil kembali bayinya. "Sayang, ayo kembalikan bayinya," bisik Bayu pada Mutia dan langsung mengambil bayi perempuan tersebut dari pelukan Mutia lalu memberikannya pada si ibu muda. Mutia menampilkan wajah menyesalnya dan langsung meminta maaf pada si ibu bayi. "Maaf, dia cantik sekali. Aku ingin bayiku seperti dia nanti," ucap Mutia, dan semua orang yang ikut riuh dalam kejadian itu terdiam. Ibu muda itu tidak memberi jawaban apapun pada Mutia. Hanya terlihat air mata yang mengalir di wajahnya
dan tarikan nafas yang tak teratur seraya menciumi bayi perempuan tersebut. Melihat si ibu muda yang masih dalam keadaan panik, Bayu merasa bersalah dan turut menyampaikan permintaan maafnya. "Maaf, istriku sedang hamil muda dan anak ini begitu berharga," ucap Bayu seraya mengelus perut Mutia yang buncit. "Iya, setelah 7 tahun penantian," jelasnya kemudian. Orang-orang yang sebelumnya salah paham, termasuk si ibu muda, langsung tenang. "Aku tidak tahu, maaf, aku takut bayiku akan diculik karena telah banyak kejadian seperti itu," ucap si ibu muda menyampaikan kegelisahannya. "Kamu ingin menggendongnya lagi?" tanya si ibu muda pada Mutia. Mutia mengangguk pelan, dia takut akan dianggap sebagai penculik seperti sebelumnya. "Kalau kamu mengizinkannya," sahut Mutia. Ibu muda itu tersenyum dan segera mengangguk. "Silakan, tapi hanya sebentar saja ya." Mutia menatap sekilas pada Bayu dengan mata yang berbinar. Setelah mendapat anggukan kepala dari suaminya, ia segera menggendong bayi perempuan itu dengan sangat hati-hati. Berbeda dari sebelumnya, sorot matanya saat ini menunjukkan kebahagiaan yang teramat luar biasa. Seakan dirinya sudah tidak sabar untuk menyambut kelahiran calon bayi. Setelah kejadian yang membawa reaksi dari berbagai orang di dalam mal tersebut, Bayu dan Mutia akhirnya beranjak pergi dan akhirnya berada di toko es krim dan gelato yang diinginkan oleh Mutia sebelumnya. "Bayi itu cantik sekali, Mas. Kamu melihatnya kan? Matanya indah sekali," ucap Mutia, masih terbayang-bayang wajah bayi perempuan yang sempat dia gendong sebentar. "Iya, dia memang cantik dan menggemaskan. Nanti bayi kita juga tak kalah menggemaskan dan juga cantik darinya, sayang," ucap Bayu tersenyum. "Tahu dari mana kamu, Mas?" Mutia mengerutkan dahinya. "Tentu saja, dia akan terlahir dari seorang ibu yang cantik dan ayah yang tampan. Sudah tentu dia akan mewarisi garis wajah kita." Bayu tersenyum percaya diri, tapi itu semua memang sebuah kejujuran. "Bisa saja kamu," ucap Mutia tersenyum. Setelah menghabiskan es krim yang mereka pesan, Bayu dan Mutia kembali berjalan mengelilingi mal. Mereka berniat untuk membeli segala kebutuhan sehari-hari. Apapun yang Mutia inginkan, Bayu akan membelinya. Berapapun jumlah dan harganya, tidak akan menjadi masalah untuk Bayu selama Mutia bisa bahagia dan tersenyum. "Aduh, tinggi sekali," ucap Mutia seraya berjinjit untuk menjangkau makanan yang berada di rak paling atas. Bayu yang sedang memilih beberapa cemilan sehat pun langsung mendekati istrinya saat terdengar suara keluhan yang keluar dari mulut Mutia. "Minta bantu dong sayang, nanti kalau terjatuh bagaimana?" Bayu mengambil satu bungkus makanan dari atas rak lalu memberikannya pada Mutia. Mutia hanya tersenyum. "Aku kira akan sampai. Ternyata tubuhku masih kalah tinggi dengan rak ini," guraunya. "Bukan salah kamu, tapi salah rak ini yang terlalu tinggi sampai menyulitkan kamu untuk menjangkaunya." Bayu mengelus pucuk lembut pucuk kepala Mutia. "Kamu selalu saja menggoda aku, Mas," ucap Mutia dengan wajah tersipu. Setelah memilih beberapa makanan dan minuman segar, Mutia dan Bayu mengarahkan keranjang belanjaan besar itu pada aneka buah-buahan. Keduanya memilih secara bersama buah-buah segar yang akan mereka beli. "Ada lagi yang ingin kamu beli di sini, sayang?" tanya Bayu seraya mendorong keranjang belanjaan tersebut. Mutia menoleh pada keranjang besi berukuran besar itu, lalu menggelengkan kepalanya. "Astaga, ternyata sudah penuh, Mas." Mata Mutia terbelalak tidak percaya. Padahal belum sampai 30 menit mereka di dalam supermarket itu, tapi nyaris semua aneka macam makanan sudah berpindah ke dalamnya. Bayu yang sudah menyadari sejak tadi hanya terkekeh pelan. Kebiasaannya dan Mutia saat berbelanja makanan
memang tidak bisa terkontrol. Terlebih, mereka berdua yang menyukai cemilan dan makan ringan cenderung ingin membeli semua makanan yang mereka rasa enak dan lezat. "Mau kita tambah satu troli lagi?" tanya Bayu dengan sudut alis terangkat. Segera secepat kilat Mutia menggelengkan kepala. "Tidak, tidak. Ini sudah lebih dari cukup, Mas. Mobil kita bisa penuh nanti. Mau duduk di mana aku? Bisa-bisa aku pulang naik taksi." "Duduk di pangkuanku saja, sayang. Aku tidak keberatan dan dengan senang hati memangku tubuhmu." Seloroh Bayu dan langsung mendapat pukulan pelan di lengannya dari Mutia. "Maunya, setelah ini kita cari pakaian untukmu ya," kata Bayu tanpa menghentikan langkahnya yang sedang mendorong keranjang besi. Mutia mengangguk setuju. "Iya Mas, kebetulan pakaianku sudah mulai sempit. Aku rasa sebentar lagi sudah tidak bisa dipakai lagi kalau perutku semakin membesar." "Beli yang banyak nanti, pakaian dalam dan handuk juga. Jangan sampai kamu tidak nyaman dengan pakaian yang kamu kenakan dan bisa menyakitkan untuk bayi kita, sayang," ucap Bayu mengingatkan. "Tentu Mas." Mutia kembali mengangguk mengerti. Setelah membayar semua barang-barang belanjanya, Bayu dan Mutia menuju sebuah butik yang menyediakan pakaian ibu hamil. Dibantu dengan Bayu, Mutia memilih banyak barang untuk dia beli, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar sekaligus. Sesekali keduanya terlihat tertawa saat Bayu mencoba usil dengan pakaian dalam dan baju tidur seksi yang berukuran besar. Rona kebahagiaan tercetak jelas di wajah pasangan suami istri itu. Lebih dari 30 menit mereka berada di butik tersebut, sampai akhirnya mereka keluar dengan banyak kantong belanjaan yang mereka bawa. "Mau kemana lagi?" tanya Bayu pada Mutia berjalan di sampingnya tanpa membawa barang apapun kecuali tas kecil yang terselempang di tubuhnya. "Sepertinya sudah cukup Mas, semua sudah kita borong," sahut Mutia mengarahkan wajahnya pada keranjang besi yang Bayu dorong sejak tadi. Beberapa kantong terlihat hampir jatuh karena kapasitas yang melebihi. "Kita mampir ke satu toko lagi," ucap Bayu tak terbantahkan. Tanpa banyak bertanya, Mutia hanya mengangguk dan mengikuti setiap langkah sang suami yang menjadi pimpinannya. Setelah berjalan tak cukup jauh, Bayu menghentikan langkahnya di sebuah toko perhiasan mewah yang berada di dalam mal tersebut. Bayu menggandeng tangan Mutia setelah melepaskan tangannya dari keranjang belanjaan yang dia dorong sebelumnya dan mengajak Mutia untuk duduk di atas kursi yang bersedia di depan meja kaca yang berisi berbagai perhiasan di dalamnya. "Mas, ingin membeli perhiasan?" tanya Mutia menatap wajah Bayu di sampingnya. Bayu tersenyum tulus, kemudian mengecup singkat punggung tangan Mutia. "Aku sudah memesan kalung untukmu, sayang." "Benarkah?" tanya Mutia sumringah dan langsung mendapat anggukan kepala dari Bayu. Segera Bayu meminta karyawan toko untuk mengambilkan perhiasan yang telah dia pesan beberapa hari lalu. "Ini pesanan Anda, Tuan," ucap pegawai itu ramah seraya menyodorkan satu kotak perhiasan pada Bayu. Pria tampan itu mengambil kotak perhiasan tersebut dan membukanya perlahan. Terlihat sebuah kalung berlian yang sangat berkilau dari dalamnya. "Ini hadiah dariku untukmu, sayang." Mutia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah yang benar-benar berharga dan sangat cantik. Kedua tangannya sampai menutupi mulut saking bahagianya. "Ya ampun, ini cantik sekali Mas," ucap Mutia terharu lalu menyentuh kalung berlian yang masih berada di dalam kotak itu. "Kamu menyukainya, sayang?" tanya Bayu ingin memastikan. "Tentu saja," sahut Mutia tanpa ragu. Setelahnya Bayu memasangkan kalung berlian tersebut ke leher Mutia dan mengarahkan wanita itu pada kaca bulat yang cukup besar di hadapannya. "Cantik sekali.
Guma Mutia meraba kalung yang sudah melingkar di lehernya, lalu beralih menatap Bayu. Terima kasih mas, aku sangat menyukainya. Mutia tampak meneteskan air mata bahagianya. Bayu merangkuh tubuh Mutia ke dalam pelukannya, membelai lembut rambut sang istri dan membubuhkan kecupan ujung kepalanya. I love you Mutia, ucapnya terdengar tulus dan manis. Aku juga sangat mencintaimu mas, sangat, balas Mutia tanpa ragu. Setelah membeli hadiah untuk Mutia, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah, terlebih Mutia yang terlihat sudah mulai lelah. Di tempat yang berbeda, dalam sebuah rumah yang cukup besar, terlihat kepanikan dari ibu muda yang melihat bayi kecilnya menangis dengan tubuh yang kejang. Mereka baru saja tiba di rumah setelah berjalan keliling mal beberapa menit yang lalu. Bayi perempuan itu adalah orang yang sama yang sempat Mutia gendong saat di pusat perbelanjaan sebelumnya. Mutia juga bahkan menciumi wajah bayi perempuan itu beberapa kali karena kecantikan yang dimiliki bayi perempuan itu dan membuat Mutia merasa gemas. Kenapa kamu nak? Ibu muda itu terlihat sangat panik dan sudah menangis. Dia sampai takut untuk menggendong bayinya sendiri. Tolong, siapapun, kemarilah, tolong aku, teriak ibu muda itu dengan histeris dan linangan air mata di wajahnya. Tolong aku. Wanita muda itu kembali berteriak. Beruntung, suara teriakan si ibu muda mampu terdengar di telinga ibu mertuanya. Dengan cepat, wanita paruh baya itu berlari masuk ke dalam kamar untuk mengetahui hal apa yang sebenarnya terjadi. Astaga, ada apa dengan cucuku? Ucap si ibu mertua yang tak kalah paniknya. Kemudian dia mengangkat tubuh si bayi perempuan dan menggendongnya. Semua cara si ibu mertua lakukan demi menenangkan cucu perempuan yang belum genap 1 bulan terlahir di dunia. Tapi karena tak kunjung diam, si ibu akhirnya meminta menantunya untuk menggendong putrinya. Coba berikan dia ASI, mungkin dia akan tenang setelah itu. Cepatlah, ibu akan memanggil dokter, tita si ibu mertua yang sama paniknya. Tanpa pikir panjang, si ibu muda duduk di ujung kasur dan segera membuka kancing bajunya untuk memberikan ASI pada bayi perempuannya itu. Awalnya si bayi perempuan tampak menerima pemberian ASI dari ibunya dengan baik. Tetapi beberapa detik setelahnya, bayi itu muntah dan menyemburkan darah segar dari mulutnya, bagai mata air yang baru saja ditemukan. Sontak saja, hal itu membuat si ibu dan ibu mertua berteriak histeris. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada putriku? Pekik si ibu muda bergetar dan menangis kencang. Mama, tolong! Tangisnya kian pecah. Belum sempat si ibu mertua ingin menghubungi putranya, tiba-tiba saja tubuh si bayi perempuan terbujur lemah dan tak lama kemudian nyawanya menghilang. Tidak, tidak, bangun nak, tidak, kamu tidak boleh tinggalkan ibu sayang, tidak. Suasana lebih menyelimuti seluruh ruangan. Cucuran darah yang masih terlihat basah di tubuh dan pakaian si ibu muda membuat sekujur tubuhnya lemah. Namun demikian, dia terus memeluk bayi perempuannya yang sudah tak bernyawa bersama tangisan histeris tanpa jeda. Langit sudah berubah menjadi gelap. Mutia dan Bayu sedang duduk santai di ruang keluarga yang berada di lantai bawah. Mas, sapa Mutia seraya membelai lembut rambut Bayu yang sedang berbaring di atas pahanya. Bayu yang sedang asik mengelus perut Mutia pun segera mendongakkan kepala seraya berdehem. Ada apa sayang? Tanyanya. Mutia menatap netra Bayu yang juga menatapnya. Aku sepertinya ingin makan sesuatu, ucapnya. Katakan, kamu ingin makan apa malam ini sayang? Nanti aku akan memesannya. Bayu masih tetap pada posisi yang sama. Mata Mutia memutar.
Sejak tadi dia sudah memiliki daftar makanan yang ingin dia makan dalam beberapa hari ke depan. Aku ingin beberapa potong stik daging segar, ucapnya kemudian. Bayu menganggukkan kepalanya. Baiklah, akan aku pesankan. Bersiap untuk mengambil ponsel miliknya yang tergeletak di atas meja. Tidak mas, timpa Mutia buru-buru. Dahi Bayu berkerut mendengar sang istri yang tiba-tiba menolak. Kata kamu ingin makan stik daging segar. Ini aku akan memesannya sayang. Kenapa tidak jadi? Mutia menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku mas. Aku memang menginginkan stik daging segar. Tapi aku ingin dipanggang sendiri. Serius? Tanya Bayu lagi seraya membawa tubuhnya untuk duduk dengan posisi yang benar. Serius? Menganggukkan kepalanya. Apa aku merepotkan kamu, mas? Wajahnya berubah memelas. Tentu saja tidak, sayang. Tidak ada yang membuatku merasa repot jika itu berkaitan dengan selera makanmu. Lalu mengacup singkat bibir Mutia. Wajah Mutia kembali berbahagia. Dia memeluk tubuh Bayu secara tiba-tiba dan tak lupa mengucapkan kata terima kasih untuk suaminya. Sementara di tempat yang berada tak jauh dari posisi Bayu dan Mutia duduk saat ini, seorang wanita cantik yang tak lagi muda ternyata sedang mencuri pandang percakapan pasangan suami istri itu. Dia adalah Nyonya Amelia. Aku harus meminta para asisten untuk segera menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Ya, ayo cepat, ucapnya pada diri sendiri dengan bersemangat. Nyonya Amelia melebarkan langkahnya untuk mencari keberadaan para asisten yang biasanya berada di belakang. Setelahnya, dia meminta mereka untuk menyiapkan alat-alat apa saja yang akan dibutuhkan untuk memanggang daging stik. Karena bekerja secara tim, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyulap taman di samping rumah menjadi pondok barbecue dan dilengkapi dengan makanan pendukung lainnya. Nyonya Amelia langsung memanggil Mutia dan Bayu dan mengajak keduanya ke taman samping. Wah, Mama, ini sungguh luar biasa, ucap Mutia dengan mata terbelalak melihat taman samping yang telah berubah itu. Tak kalah terkejutnya, Bayu juga menunjukkan rasa takjub atas kerja para asisten dan tentu saja perhatian yang Nyonya Amelia tunjukkan untuk Mutia. Mama memang hebat, puji pria tampan itu secara terang-terangan. Iya dong, Mama tidak ingin cucu Mama menunggu lama di dalam perut. Dia pasti sudah sangat lapar. Begitu juga dengan Mutia. Nyonya Amelia menyusun beberapa potong daging segar di atas pemanggang. Sekarang gantian, biar aku yang memanggangnya dan Mama duduk temani Mutia untuk makan, ucap Bayu seraya berjalan ke samping Nyonya Amelia. Kali ini Nyonya Amelia tidak menolak. Selain Bayu, ada banyak pelayan rumah tangga yang juga turun tangan untuk membakar daging-daging segar dan menyiapkan beberapa menu lainnya. Mama tahu dari mana kalau aku sedang ingin makan stik daging segar yang dipanggang sendiri? Tanya Mutia setelah keduanya duduk di kursi santai yang telah disiapkan. Mama tidak sengaja mendengar obrolan kalian berdua saat baru saja keluar dari dapur. Mama sebenarnya juga akan bertanya sama kamu untuk menu makan malam ini karena Mama sudah mendengarnya lebih dulu. Ya sudah, Mama minta bantuan mereka semua untuk menyulap taman ini. Nyonya Amelia merasa bangga karena pekerjaan para asisten dan pelayan rumah tangga sangat cepat dan rapi. Mama, terima kasih karena sudah memperhatikan aku dengan baik. Mutia menyentuh punggung tangan Nyonya Amelia dan tersenyum bahagia menatap wanita yang tak lagi muda itu. Itu sudah seharusnya Mama lakukan sayang, sahut Nyonya Amelia membalas dengan tersenyum. Beberapa menit kemudian, Bayu berjalan dengan satu piring besar di tangannya yang berisi beberapa potong stik daging segar.
Begitu pula dengan satu asisten lainnya yang membawa kentang goreng dan makanan tambahan lainnya. "Wah, sudah siap. Ayo makan," kata Mutia bersemangat. "Ayo, selamat makan," timpal Nyonya Amelia dengan garpu dan pisau di tangannya. "Selamat makan," sahut Bayu. Bertemankan udara dingin dan beratapkan langit malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang, ketiganya tampak sangat menikmati steak yang mereka panggang sendiri. Terutama Mutia, dia sangat lahap menyantap steak daging yang lezat itu. Sudah 4 potong Mutia habiskan sendiri dalam ukuran sedang. Sementara Nyonya Amelia dan Bayu masing-masing menyantap 2 potong steak daging dan sedikit kentang goreng sebagai pelengkapnya. Keduanya masih berada di meja bundar itu. Sementara Mutia berdiri di depan pemanggangan yang sedang dikuasai oleh seorang asisten. Mutia meminta asisten itu untuk segera memberinya stik itu, meskipun mengatakan jika daging itu belum matang, tapi Mutia tetap memaksa dan membuatnya mau tak mau segera mengangkatnya dari pemanggangan. Asisten yang melihat pun sampai merasa mual dan ingin muntah karena cara makan Mutia yang seperti orang rakus dan tak memberi jeda pada perutnya. Terlebih, ada beberapa daging panggang yang terpaksa harus dia angkat segera karena Mutia yang sudah tidak sabar ingin menyantapnya. Artinya, daging itu masih setengah matang dan alot. Tapi nampaknya Mutia sangat antusias dan tidak peduli dengan warnanya yang masih terlihat merah. Semakin alot dagingnya, semakin dekat aroma darahnya dan Mutia semakin menyukainya. Saat sedang asik menyantap daging-daging tersebut, Mutia menyadari langkah berat Bayu yang mendekatinya. Dengan cepat, Mutia menghentikan kerakusannya dan bersikap normal kembali. Tak lupa buru-buru dia membersihkan area mulutnya yang sudah berantakan. Bayu yang berniat untuk mengambil stik daging kembali pun terkejut karena melihat beberapa potong daging yang menghilang dari piring pemanggangan. Dahinya bahkan sampai berkerut karena sebelumnya dia sendiri yang meletakkan daging tersebut sebelum kembali ke meja makan. "Kemana perginya 3 potong daging yang tadi aku letakkan di sini?" batin Bayu bertanya-tanya. Bayu tidak berani untuk mengungkapkan tanyanya secara langsung kepada Mutia karena takut akan menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, dia menyadari jika nafsu makan pada ibu hamil akan bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Bayu pun mencoba memaklumi hal itu, walaupun sebenarnya dia juga tidak yakin Mutia sanggup menghabiskan stik daging dalam porsi yang sangat banyak dan di luar kebiasaan orang normal pada umumnya. Setelah merampungkan secara acara kecil-kecilan di taman belakang, Mutia dan Bayu kembali menuju kamar untuk beristirahat, sama halnya dengan Nyonya Amelia. Hari ini Mutia merasa mendapatkan kepuasan tersendiri dan hasratnya telah terpenuhi. Tidak mengerti juga apa yang membuatnya menjadi seperti itu. Sampai-sampai Mutia tidak berhenti untuk tersenyum dengan wajah yang begitu bahagia sepanjang malamnya sebelum akhirnya tertidur. Sudah 6 bulan berlalu semenjak kejadian mengerikan di desa Kembang Mati itu. Seluruh insiden menakutkan itu perlahan hilang dari pikiran Mutia, Bayu, serta Nyonya Amelia. Sebab kebahagiaan selalu menyertai keluarga kecil itu sejak kehadiran calon bayi yang sedang tumbuh di rahim Mutia. Kehadiran Mutia pun berubah drastis. Jika waktu dahulu dia dibenci oleh sang mama mertua, kini dirinya bagaikan putri yang paling disayangi sejak mengandung cucunya. Akan tetapi, semua kebahagiaan yang sedang melingkupi hidup Mutia membuatnya lupa pada kesalahan fatalnya di hutan terlarang beberapa bulan yang lalu. Apalagi kasih tidak pernah menghantuinya lagi. Dia benar-benar bebas seperti burung yang terbang di langit biru. "Sayang, aku pamit ke pasar dulu ya," Mutia berbisik lembut di telinga sang suami yang masih hanyut dalam mimpi indahnya. Namun, pria tampan itu hanya bergumam tak jelas sembari mengangguk. Mutia mengecup kening Bayu sebelum pergi keluar. Hari masih gelap karena matahari belum menampakkan diri. Namun,
Subuh adalah waktu terbaik untuk berbelanja ke pasar. Untuk itu, perempuan cantik ini segera melangkah demi mendapatkan bahan makanan segar. Mutia menaiki mobil dan pergi ke pasar swalayan hanya berdua bersama sopir. Dia tidak mau seorang pun ikut karena akhir-akhir ini merasa begah jika dikerumuni banyak orang. Setelah setengah jam kemudian, akhirnya Mutia tiba di pasar. Ia menyuruh sopir menunggu sebelum memasuki area pasar. Ketika wanita hamil itu baru saja menginjakkan kaki di muka pintu, suara hiruk-pikuk langsung menyambut kedatangannya. Banyak sekali ibu-ibu berlalu lalang sambil menenteng tas belanja. Mutia sampai harus berdesak-desakan dengan banyak orang. Tak jarang, dia hampir terjatuh akibat disenggol oleh kerumunan. "Kenapa hari ini jadi ramai sekali?" keluh Mutia heran. Mutia berjalan menuju area penjual sayur, tetapi sebuah aroma khas mengusik hidungnya sehingga dia malah melencengkan diri dari tujuan awal. Sembari mengendus-endus, perempuan cantik ini berusaha mencari asal-muasal bau nikmat itu sampai akhirnya tiba di area pedagang daging segar. "Daging segar, baru dipotong," jerit si pedagang terdengar sangat bersemangat. Mutia terpaku sembari menatap daging yang terlihat menggoda dan telah digantung tersebut. Apalagi warnanya masih tampak merah segar. Dengan susah payah, dia menelan meneguk ludah tak tahan dengan godaan tersebut. Mutia mengendus-endus aroma daging sambil melangkah kian mendekat, sehingga mengundang kebingungan para pedagang dan pengunjung pasar yang berada di sekitarnya. "Kamu mau beli?" tanya salah satu pedagang pemilik daging dengan belati tajam berada di tangannya. Mutia terkesiap sontak berdiri tegak sambil tersenyum kaku. Lalu ia mengangguk. Iya pak." Penjual daging langsung menimbang daging dengan senyum sumringah. "Mau berapa kilo neng?" tanyanya yang terus menyebut baik apalagi Mutia dalam kondisi hamil. Konon katanya ketika dagangan dibeli oleh wanita hamil, apalagi anak pertama, maka akan laris manis. "Semuanya," sahut Mutia tanpa pikir panjang. "Apa? Semuanya?" pekik pedagang lalu terperangah. Mutia terkekeh kecil, reaksi pedagang membuatnya gugup. Iya pak, karena akan ada acara syukuran di rumahku." "Oh, begitu." Setelah selesai, Mutia segera membayar dan meminta bantuan pedagang untuk membawa beberapa kresek besar berisi daging berkilo-kilo sambil tersenyum puas. Tanpa berniat membeli sayuran kembali, Mutia bergegas pulang ke rumah. "Pak," panggil Mutia kepada sopir. "Iya nyonya." "Nggak usah turun," perintah Mutia. "Buka saja bagasi mobilnya," teriak perempuan cantik ini sambil melebarkan senyum. "Baik nyonya," jawab sopir yang hanya melihat beberapa karung belanjaan milik Mutia dari kaca spion mobil. "Ayo kita pulang pak." Cinta Mutia setelah masuk ke dalam kendaraan tersebut. Tanpa banyak kendala, mobil itu berhenti di pintu belakang rumah sesuai perintah Mutia. "Izinkan saya membawakan belanja nona ke dalam," tawar sopir. "Tidak perlu, saya bisa bawa sendiri. Lebih baik kamu cuci mobil saya saja. Tuh lihat, kotor sekali," jawab Mutia, ketus seolah tengah menyembunyikan sesuatu. "Baiklah nyonya muda." Sopir segera beranjak pergi dan tak menoleh sedikit pun. Mutia memperhatikan waktu melalui jam tangannya. Ia tahu persis bahwa Bayu Pamungkas sudah pergi ke kantor saat ini. Sementara Nyonya Amelia, sejak semalam beliau mengatakan akan mengikuti acara pertemuan dengan beberapa teman di taman kota. Tanpa banyak pikir, Mutia segera masuk ke rumah melalui tangga yang mengarah langsung pada balkon kamarnya. Dengan mengendap-endap dia berjalan sambil membawa belanjaannya. Setibanya di dalam kamar, Mutia segera menyembunyikan semua daging segar itu ke dalam lemari pakaian supaya tak seorang pun tahu. Tak beberapa lama,
Akhirnya kamu pulang, sayang. Mutia berlonjak kaget saat Bayu tiba-tiba memeluknya dari belakang. Kamu tidak lupa beli sayuran, kan? Kamu harus selalu ingat kata dokter kemarin, kalau kamu harus banyak makan makanan yang bergizi dan seimbang, sambung Bayu. Iya kok sayang, aku tidak pernah lupa itu. Mutia tersenyum gugup. Kamu kenapa belum berangkat ke kantor? Mandi sana, bersihkan diri, dan segera bekerja sebelum terlambat. Baiklah, Bayu melepaskan pinggang istrinya lalu menuju ke kamar mandi. Khawatir Bayu Pamungkas akan membuka lemari dan mengelola pakaian, Mutia pun langsung meletakkan seluruh kebutuhan suaminya di atas tempat tidur sebab dia tidak memiliki tempat lain untuk menyembunyikan sesuatu yang menarik perhatiannya ketika berbelanja tadi. Setelah selesai mengenakan pakaian dan merapikan rambutnya, Bayu meminta izin kepada Mutia untuk berangkat bekerja. Perempuan cantik ini pun mengantarkan suaminya agar tak melakukan hal-hal yang bisa membuatnya berada dalam bahaya. Pria tampan itu memutuskan untuk sarapan di kantor, lalu ia menaiki mobilnya. Saat ini, terlihat Mutia melambai sambil tersenyum manis ketika melepaskan kepergian suaminya. Sesudah mobil itu menghilang dari pandang, ia bergegas masuk ke kamar dan mengeluarkan segala daging untuk disantap di tempat. Dengan beringas wanita itu melahap daging yang baru saja ia beli mentah-mentah, bagaikan singa kelaparan sampai darah yang masih berada di guratan beberapa daging berpindah tempat. Mulut Mutia menjadi belepotan dan berwarna merah cerah. Pada saat yang bersamaan, Mbok Siti yang baru saja selesai membersihkan ruang olahraga yang berada tak jauh dari kamar Bayu dan Mutia, pada lantai yang sama menangkap suara aneh yang mengusik gendang telinganya. Wanita paruh baya itu mengernyit dahi dengan heran sembari memandangi pintu sang majikan muda yang sedikit terbuka. Yakin bahwa suara aneh itu berasal dari dalam, secara bersembunyi-sembunyi dan perlahan, Simbok mendekati kamar lalu mengintip dari celah pintu seadanya. Kedua bola mata Mbok Siti terbelalak sempurna. Kedua tangannya langsung membekam mulut saat nyaris menjerit histeris karena tidak percaya akan apa yang ia lihat. Nafas Mbok Siti tersengal-sengal. Nyonya muda, kenapa dia memakan daging mentah-mentah? Tanyanya gugup pada diri sendiri. Tubuhnya memanggil seketika itu. Setelah beberapa saat memperhatikan hal menjijikan tersebut, perut si Mbok langsung merasa mual. Tanpa pikir panjang, ia bergegas pergi ke dapur dan memuntahkan segala isi perutnya di wastafel. Butuh waktu setengah jam untuk si Mbok berhenti muntah dan melupakan rasa jijik yang mendera jantungnya. Ia pun bergegas untuk membasuh mulut dengan air, kemudian juga wajahnya. Apa tadi aku tidak salah lihat? Bagaimana bisa dia makan daging mentah-mentah? Apa Nyonya Mutia sudah tidak waras lagi? Simbok geleng-geleng tak percaya. Hatinya ingin memaklumi kondisi Mutia yang sedang mengandung. Mungkin saja kelakuan aneh majikannya itu bawaan sang bayi. Akan tetapi, akal sehatnya menolak. Isi perut wanita ini kembali terkuras habis. Menurutnya, bagaimanapun juga sikap Mutia kali ini tidak bisa dicerna secara nalar. Mbok Siti terlonjak kaget, jantungnya nyaris melompat keluar dari rongga dadanya. Nyonya, perempuan ini mundur teratur hingga terpojok ke dinding. Ya ampun, jangan-jangan dia ingin, kata Mbok Siti di dalam hatinya. Mutia menatap heran. Bibi kenapa sih? Kok kaget gitu sama saat melihatku? Memangnya aku hantu? Tanyanya bersama tatapan sinis sebab kelakuan asisten rumah tangga senior itu sangat mencurigakan bagi Mutia. Mbok Siti memaksakan senyumnya, pura-pura kondisi hati itu dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada apa-apa kok. Nyonya muda, ini saya cuma kaget karena
Anda tiba-tiba muncul?" sahutnya terbata-bata. Mutia memutar mata malas, mengabaikan jawaban Simbok karena ia tahu bahwa perempuan parubaya tersebut sedang berbohong, lalu membuka kulkas dan menegak air dingin langsung dari botolnya. Sementara itu, ujung perut buncit Mutia menyentuh sisi lain dari lemari pendingin tersebut. "Kalau begitu, saya pamit keluar dulu ini, Nyonya. Saya mau mengantarkan kopi ke Mas Tejo." Sesegera mungkin Simbok meninggalkan Mutia. "Ya ampun, selamat," asisten senior tersebut menurut dadanya. Sambil sesekali mengintip ke belakang, Simbok mengatur nafasnya berulang. Tak ingin menyimpan keanehan ini seorang diri, Mbok Siti langsung menghampiri Tejo, tukang kebun yang sedang menyapu di halaman belakang. Simbok kelelahan sebab dia memaksakan langkah cepat di atas kakinya yang sudah rentah. "Mas," panggilnya dari kejauhan. "Mas Tejo." Tejo mengernyit dahi karena heran sesaat setelah melihat Simbok menghampiri dengan raut panik dan ketakutan. "Kamu kenapa, Simbok? Kok kok lari kocar-kacir begitu?" tanya Tejo penasaran sambil menatap jauh ke belakang tubuh perempuan baya tersebut. "I itu, ampun Mas, itu Nyonya Mutia. Si Nyonya Mutia tadi makan," kata Mbok Siti dengan nafas tersengal-sengal. Dadanya sangat sesak akibat tidak ada oksigen yang masuk dalam paru-paru, sekaligus tak sanggup menahan tekanan mendalam akibat peristiwa itu. "Coba tarik nafas dulu, baru ngomong, Bo. Tarik, lalu buang." Tejo memberi instruksi sambil mencontohkannya. Simbok geleng-geleng menolak. "Nyonya Mutia tadi makan daging," katanya dengan nafas yang tidak sampai ke tujuan. "Lah, iya. Terus kenapa kalau beliau makan daging? Bagus toh demi kesehatan si jabang bayi. Apalagi sekarang sudah memasuki bulan-bulan akhir." "Tapi ini mentah loh," sambung Simbok sambil mengunci ujung bibir tukang kebun tersebut dengan jari tangan yang telah ia kuncupkan. "Apa?" Tejo terperanjat dan dahinya langsung melipat. "Ah, gak mungkin. Ada-ada saja Susi kali." Terka laki-laki yang sudah bekerja cukup lama di rumah mewah ini. "Bukan makanan Jepang itu, tapi daging sapi mentah yang baru dibeli dari pasar," bisik Simbok, tapi penekanan irama suaranya begitu tegas. "Astaga!" Tejo melotot lalu menatap wajah Simbok yang terlihat benar-benar ketakutan. "Kamu apa-apaan sih? Jangan teriak keras. Bagaimana kalau Nyonya Mutia sampai dengar? Mampus kita," kecam Mbok Siti kesal. Wanita paruh baya itu mengamati sekitarnya dengan was-was, mengecek keberadaan sang majikan yang sejak tadi terlihat mencurigakan. "Apa kamu serius, Mbok?" Tejo memelankan suaranya hingga sangat pelan. "Iyalah, untuk apa aku berbohong?" Tejo bergidik ngeri, ditambah lagi saat angin pagi berhembus di ujung telinga membuat bulu kuduknya merinding. "Hihihi, tapi kok bisa gitu?" tanyanya kian penasaran, tetapi jauh di dalam lubuk hati masih merasa tak percaya penuh dengan informasi yang baru saja Simbok berikan. Sebab bisa saja beliau salah lihat karena pandangan yang sudah kabur akibat faktor usia. Mutia yang ternyata sejak tadi menguping percakapan dua asisten rumah tangganya dari balik jendela, mengepal kedua tangan kuat-kuat, ia tampak sangat marah, terus mengecilkan mata sembari membayangkan wajah Simbok Siti. "Lihat saja apa yang bisa aku lakukan padamu." Mutia menatap menyalang wanita parubaya yang sedang asik menjelek-jelekan namanya kepada Tejo. Kemudian perempuan ini pergi ke kamar untuk membersihkan sisa-sisa makanannya. Waktu terus bergulir. Tak terasa matahari sudah terbenam sempurna.
bergantian dengan sang bulan yang bersinar remang-remang. Saat ini Mutia pun telah menyiapkan sebuah rencana untuk mengakhiri cerita dari mulut Bok Siti yang cerdas. "Bok!" teriak Mutia dari dalam kamarnya. "Buruan kemari!" Setelah menunggu hingga hampir 15 menit, wanita itu tak kunjung menampakkan batang hidungnya. "Kemana dia?" tanya Mutia sambil menatap sinis. Semakin kesal karena lama menunggu, tanpa sahutan Mutia menyingkap selimut yang membalut tubuh moleknya, lalu memutuskan pergi keluar untuk mencari perempuan paruh baya tersebut. "Bok!" teriak Mutia menggelegar di rumah mewah tersebut. Dia mencak-mencak kesal saat masih juga belum mendapatkan ada jawaban. Malam ini rasanya rumah tersebut begitu senyap bak kuburan. Para asisten rumah tangga yang biasanya sibuk mengerjakan banyak hal ataupun tengah asik mengobrol manis di depan sudut dapur menghilang. "Kemana semua orang?" tanya Mutia sembari menuruni anak tangga dan memperhatikan sekitar. Perempuan cantik ini teringat jika suaminya masih berada di kantor dan sudah izin lembur hingga pulang sekitar pukul 10 malam. Sementara Nyonya Amelia sepertinya melanjutkan aktivitas dengan menikmati malam bersama teman-teman sosialitanya. "Ini adalah waktu yang paling tepat untuk menghabisi perempuan itu," bisik sesuatu tepat di telinga kiri Mutia hingga membuat cahaya matanya berubah merah. "Harus!" Nada gaib itu kembali menggema. Dengan cepat Mutia Anjani terpengaruh. Perempuan yang satu ini memutar otak demi merekayasa kematian Simbo agar kedua tangannya tetap bersih dan suci. Tak lama ia mendapatkan jalan keluar terbaik agar aksinya tersebut tak tercium oleh siapapun. Oke teman-teman, itulah cerita akhir dari Desa Kembang Mati karya dari Tinta Mas. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di cerita-cerita terbaru lainnya. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.